Hari itu Jumat sore di Pasar Tanah Abang, Jakarta, dan Citra Purnama hanya punya Rp70.000 terakhir di sakunya sampai akhir bulan. Dia sedang hamil 8 bulan, sendirian, ditinggalkan oleh ayah dari bayinya, dan uang itu harus cukup untuk membeli makanan selama 3 hari ke depan. Tapi ketika dia melihat seorang pria tua duduk di trotoar dengan pakaian compang-camping, janggut panjang dan beruban, tangan gemetar yang terulur kepada orang-orang yang mengabaikannya, sesuatu di dalam hatinya hancur. Pria itu kelaparan, terlihat jelas dari matanya, dari cara dia menatap kotak-kotak buah seolah itu adalah harta karun yang tak terjangkau. Tanpa berpikir panjang, Citra mendekat dan meletakkan Rp70.000 itu di tangan sang pria, semua yang dia miliki. Ibunya yang menemaninya berusaha mencegah, mengatakan bahwa dia gila, bahwa mereka tidak mampu memberikan uang begitu saja, tapi Citra tidak mendengarkan. Dia tidak tahu bahwa tindakan itu, Rp70.000 yang diberikan kepada orang asing yang kelaparan, akan mengubah hidupnya selamanya, karena pria yang tampak seperti gelandangan biasa itu sebenarnya adalah ayah dari salah satu pria terkaya di Indonesia, seorang miliarder yang telah bertahun-tahun mencari ayahnya. Dan ketika dia mengetahui apa yang dilakukan gadis hamil itu, dia mengambil keputusan yang tidak pernah diduga siapapun. Kalau kamu siap mendengar kisah ini, tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton video ini. Citra Purnama berusia 23 tahun dengan kehidupan yang tidak berjalan sesuai rencana. Sampai setahun yang lalu dia adalah mahasiswi arsitektur dengan masa depan cerah, kekasih Rangga, seorang pemuda seusianya yang tampak mencintainya lebih dari apapun di dunia. Mereka punya rencana bersama, mimpi yang sama, membicarakan pernikahan dan anak-anak seolah itu kepastian, bukan kemungkinan. Lalu kehamilan datang dan segalanya berubah. Rangga bereaksi dengan cara yang tidak pernah Citra bayangkan. Awalnya dia pura-pura senang, mengatakan hal-hal yang benar, berjanji mereka akan menjadi keluarga, tapi minggu demi minggu antusiasmenya berubah menjadi jarak menjadi keheningan, keheningan menjadi ketidakhadiran. Ketika Citra hamil 5 bulan, Rangga menghilang, benar-benar menghilang, meninggalkan apartemen yang mereka tinggali bersama, mengganti nomor telepon, memblokir Citra di semua media sosial. Hal terakhir yang dia katakan adalah bahwa dia belum siap, bahwa dia tidak ingin punya anak, bahwa Citra seharusnya mengerti sejak awal. Citra mendapati dirinya sendirian, hamil, tanpa tempat tinggal dan tanpa uang. Dia harus meninggalkan kuliah karena tidak mampu lagi membayar biayanya, harus kembali tinggal bersama ibunya Sri di sebuah rumah kecil di Cilincing yang sudah sulit mereka pertahankan berdua. Ibunya bekerja sebagai kasir di supermarket dengan gaji yang hampir tidak cukup untuk sewa dan tagihan, menambah orang ketiga dan segera orang keempat adalah beban yang tidak tahu bagaimana cara menanggungnya. Jumat November itu, Citra dan ibunya pergi ke Pasar Tanah Abang karena harga di sana lebih murah dari toko-toko dan setiap rupiah yang dihemat sangat berarti. Citra punya Rp70.000 di sakunya, sisa terakhir dari bantuan kecil yang dia terima sebagai calon ibu dalam kesulitan. Dengan uang itu dia harus membeli cukup buah dan sayur untuk bertahan sampai Senin ketika dia akan menerima transfer berikutnya. Pasar ramai seperti biasa, penuh suara yang saling tumpang tindih, pedagang yang berteriak menyebutkan harga, orang-orang yang berdesakan di antara kios mencari penawaran terbaik. Citra berjalan pelan, satu tangan di perut besarnya, tangan satunya berpegangan pada lengan ibunya. Setiap langkah melelahkan di usia kehamilan seperti ini, tapi dia tidak bisa tidak datang, tidak mampu membayar harga supermarket. Saat melewati kios buah itulah dia melihatnya, duduk di tanah dengan punggung bersandar pada dinding yang terkelupas, di sudut tempat kerumunan berlalu tanpa berhenti. Mungkin sekitar 60 tahun usianya, mungkin lebih, sulit untuk mengatakan di balik janggut abu-abu yang tidak terawat menutupi setengah wajahnya. Pakaiannya kotor dan robek, jaket hijau tentara yang pernah melihat hari-hari yang lebih baik, celana yang dulunya elegan tapi sekarang hanya kain lusuh. Tangan-tangan itu, tangan yang terulur kepada orang yang lewat, gemetar karena dingin sekaligus kelemahan. Tapi mata itulah yang menghantam Citra, mata yang menatap kotak-kotak jeruk dan apel dengan hasrat begitu intens, begitu putus asa, hingga hatinya teremas. Pria itu kelaparan yang sesungguhnya,
yang mengosongkan perut dan menghapus semua pikiran lain. Dan tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menatapnya, tidak ada yang tampak menyadari keberadaannya. Citra berhenti. Ibunya terus berjalan beberapa langkah, lalu berbalik dan melihatnya terpaku, mata tertuju pada gelandangan itu. Sri langsung mengerti apa yang dipikirkan putrinya dan berusaha mencegah, mengatakan mereka tidak mampu beramal, bahwa mereka butuh uang itu, bahwa dia harus memikirkan bayi yang dikandungnya. Mengatakan dunia penuh dengan orang seperti pria itu dan mereka tidak bisa menyelamatkan semuanya. Tapi Citra tidak mendengarkan, dia menatap mata kelaparan itu dan berpikir bahwa dia juga tahu rasanya tidak tahu apakah akan makan besok. Berpikir bahwa dia juga pernah diabaikan, ditinggalkan, dibiarkan sendirian saat paling membutuhkan. Berpikir bahwa Rp70.000 itu tidak akan mengubah situasinya, tapi mungkin akan mengubah hari pria itu. Dia mendekat perlahan, mengeluarkan uang dari sakunya dan meletakkannya di tangan pria itu, tidak mengatakan apa-apa, tidak perlu. Pria itu mengangkat matanya menatap Citra dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang tidak dia duga, bukan hanya rasa terima kasih tapi semacam pengakuan, seolah melihat sesuatu dalam dirinya yang orang lain tidak lihat. Pria itu bergumam terima kasih begitu pelan hingga Citra hampir tidak mendengar, dia mengangguk, berbalik dan kembali ke ibunya yang menatapnya dengan campuran marah dan kagum. Mereka tidak berkata apa-apa saat berjalan pulang dengan tangan kosong, tidak ada yang perlu dikatakan. Budi Santoso dulunya adalah pria terhormat, insinyur, pengusaha. Dia membangun dari nol sebuah perusahaan komponen elektronik kecil yang di tahun 80-an berkembang menjadi salah satu yang terpenting di Jawa Barat. Dia punya istri yang dicintainya, anak yang disayanginya, rumah mewah di pinggiran Jakarta, semua yang bisa diinginkan. Lalu di tahun 95 semuanya runtuh. Rekan bisnis yang dipercayainya sepenuhnya mengkhianatinya, memalsukan dokumen, memindahkan dana, mengatur serangan yang dalam beberapa bulan membawa perusahaan ke kebangkrutan. Budi tidak punya apa-apa lagi, kreditor mengambil rumah, mobil, semua yang dimilikinya. Istrinya yang tidak pernah mencintainya, hanya mencintai kesuksesannya, meninggalkannya dengan membawa anaknya yang berusia 15 tahun. Sejak saat itu Budi jatuh ke jurang yang tidak pernah bisa dia keluar. Dia mencari pekerjaan tapi tidak ada yang mau mempekerjakan pria 50 tahun dengan kebangkrutan di masa lalunya. Dia mencoba membangun kembali tapi setiap usaha menabrak tembok yang tampak tidak bisa ditembus. Perlahan, tahun demi tahun, dia kehilangan segalanya, martabat, harapan, keinginan untuk hidup. 28 tahun kemudian Budi Santoso adalah hantu yang berkeliaran di jalanan Jakarta, tidur di bawah jembatan saat musim kemarau dan di penampungan umum saat musim hujan jika ada tempat. Dia tidak punya dokumen lagi, tidak punya identitas lagi, tidak punya apa-apa yang menghubungkannya dengan orang yang pernah dia jadi, hanya pria tua kotor yang mengemis, salah satu dari sekian banyak yang tidak terlihat yang kota ini lebih suka tidak melihat. Pikiran yang paling menyiksanya, yang membuatnya tidak bisa tidur bahkan di malam terdingin, adalah anaknya Arya. Terakhir kali melihatnya adalah remaja 15 tahun yang menangis sementara ibunya menyeretnya pergi, menjanjikan ini akan lebih baik, bahwa ayahnya adalah pecundang yang telah menghancurkan mereka. Budi mencoba mencarinya selama bertahun-tahun tapi tidak punya cara, tidak punya sumber daya, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Anaknya menghilang bersama semua yang lain, ditelan oleh kehidupan yang Budi tidak lagi menjadi bagiannya. Yang tidak Budi ketahui, yang tidak pernah bisa dia bayangkan, adalah bahwa anaknya Arya tidak pernah melupakannya dan remaja yang menangis itu telah menjadi salah satu pria terkaya di Indonesia. Arya Santoso hanya berbagi nama belakang dengan pria yang ayahnya telah menjadi. Setelah ibunya membawanya pergi, dia tumbuh bersama ayah tiri, pria dingin tapi kaya yang mengirimnya ke sekolah-sekolah terbaik dan mengajarinya nilai uang. Arya belajar, lulus, mulai bekerja di bidang keuangan, di usia 30 dia mendirikan perusahaan teknologi pertamanya, di usia 40 dia menjadi miliarder. Tapi meskipun sukses, meskipun uang, meskipun semua yang telah dibangunnya, Arya tidak pernah bisa melupakan ayahnya, bukan pria yang ibunya gambarkan, pecundang pengecut yang meninggalkan mereka,
Tapi pria yang dia ingat dari masa kecilnya, yang membacakan cerita di malam hari, yang mengajaknya memancing di hari Minggu, yang memeluknya saat takut petir. Selama bertahun-tahun Arya mencari ayahnya, dia menyewa detektif swasta, menghabiskan banyak uang, mengikuti petunjuk yang ternyata jalan buntu. Tapi Budi Santoso seperti menguap di udara seolah tidak pernah ada. Arya tidak tahu bahwa ayahnya tinggal beberapa kilometer dari kantor pusatnya, tersembunyi di antara ribuan gelandangan yang memenuhi jalanan Jakarta. 2 hari setelah Jumat itu di pasar, Citra sedang berjalan di pusat Jakarta ketika mendengar suara memanggilnya. Dia berbalik dan melihat pria yang telah dia berikan uang terakhirnya, pria berjanggut abu-abu dan bermata lapar itu, tapi ada yang berbeda darinya, dia lebih bersih, janggutnya telah dipotong dan dia mengenakan pakaian yang meskipun tidak baru setidaknya utuh. Pria itu mendekat dengan langkah ragu seolah takut dia akan lari, mengatakan ingin berterima kasih lagi bahwa Rp70.000 itu membuatnya bisa makan untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Mengatakan bahwa Citra adalah orang pertama dalam berbulan-bulan yang menatap matanya, yang memperlakukannya seperti manusia dan bukan sampah yang harus dihindari. Citra tidak tahu harus menjawab apa, rasanya absurd menerima begitu banyak rasa terima kasih untuk tindakan yang baginya tampak hanya hal yang benar. Tapi pria itu terus berbicara dan saat berbicara sesuatu berubah dalam suaranya, bukan hanya rasa terima kasih lagi tapi sesuatu yang lebih dalam, pengakuan yang sepertinya telah menunggu bertahun-tahun untuk keluar. Pria itu menceritakan kisahnya, mengatakan bahwa dulu dia adalah seseorang yang punya perusahaan dan keluarga, bercerita tentang pengkhianatan, kebangkrutan, istri yang meninggalkannya membawa anaknya. Mengatakan penyesalan terbesarnya dalam hidup adalah tidak bisa melihat anaknya tumbuh dewasa, tidak tahu pria seperti apa dia sekarang. Citra mendengarkan dengan satu tangan di perut, merasakan bayinya menendang seolah dia juga mendengarkan kisah kehilangan dan penyesalan itu, memikirkan Rangga, ayah dari anaknya yang telah melarikan diri, dan bertanya-tanya apakah suatu hari dia juga akan merasakan penyesalan yang sama, keputusasaan yang sama karena tidak tahu apa yang terjadi pada anak yang ditinggalkannya. Dia bertanya kepada pria itu siapa nama anaknya, pria itu ragu seolah mengucapkan nama itu menyakitkan, lalu berkata Arya Santoso. Citra merasakan darahnya membeku di pembuluh darahnya, Arya Santoso, dia mengenal nama itu. Seluruh Jakarta mengenal nama itu, dia adalah miliarder, pendiri Nusantara Teknologi, pria yang wajahnya muncul di koran-koran ekonomi. Apakah kamu menikmati cerita ini? Tinggalkan like dan subscribe ke channel ini, sekarang kita lanjutkan videonya. Pria yang telah menyumbangkan miliaran rupiah untuk membangun rumah sakit anak baru di kota ini, Citra menatap pria di hadapannya, gelandangan dengan pakaian tambalan dan tangan yang masih kotor itu, dan sulit menghubungkannya dengan miliarder yang semua orang kenal. Tapi mata itu, mata sedih dan dalam itu mengatakan padanya bahwa dia berkata jujur. Citra mengambil keputusan saat itu juga, keputusan yang akan mengubah kehidupan semua orang. Dia meminta pria itu menunggunya di sana, bahwa dia akan kembali, bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Pria itu menatapnya bingung tapi mengangguk, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, tidak ada tempat lain untuk dituju. Citra berlari pulang secepat yang dia bisa, mengabaikan sakit punggung dan kelelahan dari beban yang dia bawa. Dia membuka komputer dan mencari semua yang bisa ditemukan tentang Arya Santoso, menemukan wawancara, artikel, profil, dan dalam sebuah wawancara lama dia menemukan yang dicarinya. Arya berbicara tentang ayahnya, tentang bagaimana dia kehilangannya saat masih kecil, tentang bagaimana dia masih mencarinya berharap bisa bertemu kembali. Citra tahu apa yang harus dilakukan. Menghubungi seorang miliarder tidak mudah, terutama untuk gadis hamil tanpa uang dan tanpa koneksi, tapi Citra bertekad. Dia menemukan alamat kantor pusat Nusantara Teknologi dan pergi langsung ke sana meskipun ibunya memohon agar dia berhenti, agar tidak mencampuri urusan yang lebih besar darinya. Di resepsionis mereka menatapnya seolah dia gila ketika mengatakan punya informasi penting untuk Pak Arya. Mereka bilang Pak Arya tidak menerima siapapun tanpa janji, bahwa dia harus menulis email seperti orang lain. Citra bersikeras, mengatakan ini tentang ayahnya, bahwa dia tahu di mana menemukannya.
Kata ayah mengubah segalanya, resepsionis ragu lalu menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian Citra diantar ke lift yang membawanya ke lantai teratas, ke kantor besar dengan jendela kaca yang menghadap seluruh Jakarta. Dan di sana, di balik meja kerja sebesar ruang tamunya, duduk Arya Santoso. Pria yang dilihat Citra berbeda dari yang dia bayangkan, meskipun pakaian mahal dan kantor mewah, ada sesuatu yang sangat sedih di matanya, sesuatu yang anehnya mengingatkannya pada mata ayah yang dia temui di jalan. Arya menatapnya dengan curiga bercampur penasaran, bertanya-tanya apa yang diinginkan gadis hamil yang tiba-tiba muncul di harinya ini. Citra tidak membuang waktu, menceritakan semuanya, pertemuan di pasar, Rp70.000, kisah yang pria itu ceritakan padanya. Dia menyebut nama Budi Santoso dan melihat warna memudar dari wajah Arya seolah dia melihat hantu. Arya berdiri dari mejanya dengan gerakan tiba-tiba seolah tidak bisa diam, mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, seperti apa pria itu, di mana dia melihatnya, apa persisnya yang dia katakan. Suaranya gemetar dengan cara yang tidak cocok dengan Citra miliarder percaya diri yang semua orang kenal. Citra menjawab semuanya, menggambarkan pria itu dengan detail, janggut abu-abu, mata gelap dan sedih, bekas luka di tangan kiri yang dia perhatikan saat pria itu mengembalikan koin-koinnya. Mendengar kata-kata itu, Arya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bekas luka itu, ayahnya melukai tangannya saat Arya berusia 8 tahun ketika sedang memperbaiki sepedanya. Arya mengingat darah, kepanikan, lari ke rumah sakit, mengingat ayahnya tertawa meskipun kesakitan, mengatakan itu bukan apa-apa, bahwa ayah itu tidak bisa dihancurkan. Arya meminta Citra membawanya ke sana, bukan besok, bukan nanti, sekarang. Citra mengangguk dan bersama mereka keluar dari kantor mewah itu, sang miliarder dan gadis hamil, disatukan oleh benang yang tidak pernah keduanya bayangkan. Mereka menemukan Budi di tempat Citra meninggalkannya, duduk di bangku taman di belakang stasiun Gambir. Ketika melihat Citra mendekat dengan pria berjas, dia berdiri dengan susah payah, bingung dan sedikit takut, tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa gadis yang memberinya Rp70.000 kembali dengan seseorang yang tampak penting. Tapi kemudian dia menatap mata pria itu dan sesuatu melompat, tidak mungkin, tidak bisa. Namun mata itu, bentuk wajah itu, cara berdiri sedikit miring ke satu sisi itu tidak bisa salah, sama persis seperti 28 tahun lalu ketika terakhir kali melihat anaknya. Budi mengucapkan satu kata, nama yang tidak dia ucapkan dengan keras selama puluhan tahun karena terlalu menyakitkan, dia berkata Arya. Dan dalam kata itu ada 28 tahun penyesalan, pencarian, malam-malam tanpa tidur bertanya-tanya di mana anaknya, bagaimana keadaannya, apakah dia membencinya karena tidak mampu mempertahankannya. Arya tidak berkata apa-apa, tidak bisa karena air mata menyumbat tenggorokannya, dia mendekati pria yang adalah ayahnya, pria yang telah dicarinya selama bertahun-tahun, yang dia kira sudah meninggal, yang dia tangisi diam-diam setiap kali mendengar orang lain berbicara tentang ayah mereka. Dia menatapnya, melihat kerutan yang waktu telah ukir, rambut yang telah memutih, tangan yang dulu kuat dan sekarang gemetar, lalu memeluknya. Itu pelukan panjang dan putus asa, pelukan yang mencoba mengembalikan semua waktu yang hilang dalam satu gerakan. Budi menangis, Arya menangis, dan Citra juga menangis, dia yang telah menjadi jembatan antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah terpisah. Ketika akhirnya mereka berpisah, Arya menatap ayahnya dan berkata tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi, mengatakan punya rumah yang cukup besar untuk mereka berdua, akan melakukan segalanya untuk membantunya pulih, ingin mengembalikan semua tahun yang telah hilang. Budi mencoba protes, mengatakan dia adalah sampah, tidak pantas punya anak seperti ini, mungkin lebih baik Arya melupakannya seperti yang dilakukan seluruh dunia. Tapi Arya tidak mau mendengar alasan, mengatakan dunia bisa melupakannya tapi dia tidak akan, mengatakan dia adalah ayahnya, pria yang mengajarinya naik sepeda, yang memeluknya saat badai, yang mencintainya tanpa syarat selama 15 tahun. Mengatakan cinta itu tidak hilang, hanya terkubur di bawah gunung rasa sakit dan jarak, dan sekarang waktunya untuk menggalinya kembali. Lalu Arya berbalik ke Citra, gadis hamil yang tidak dikenalnya,
yang tidak punya apa-apa, yang menghabiskan uang terakhirnya untuk orang asing. Dia menatapnya dengan rasa hormat yang melampaui rasa terima kasih, bertanya bagaimana dia bisa membalasnya, apa yang bisa dia lakukan untuknya. Citra menggelengkan kepala, mengatakan tidak menginginkan apa-apa, hanya melakukan apa yang terasa benar, tidak mengharapkan imbalan. Tapi Arya bersikeras, mengatakan kebaikan seperti miliknya itu langka, bahwa di dunia di mana semua orang hanya memikirkan diri sendiri dia telah memberikan semua yang dimiliki untuk orang asing. Mengatakan tidak bisa membiarkan tindakan seperti itu tanpa konsekuensi. 3 bulan kemudian kehidupan semua orang telah berubah dengan cara yang tidak ada yang bisa memprediksi. Budi Santoso tinggal di rumah anaknya di Menteng, ironi takdir tidak jauh dari tempat dia pernah tinggal 30 tahun lalu. Dia punya kamar sendiri, pakaian baru, makanan hangat 3 kali sehari, tapi yang terpenting dia punya anaknya. Dia melihatnya setiap pagi saat sarapan dan setiap malam saat makan malam, berbicara dengannya berjam-jam, mengejar semua percakapan yang tidak bisa mereka lakukan. Waktu-waktu awal memang sulit, ada ketegangan, luka lama yang harus disembuhkan, kesalahpahaman yang harus diluruskan, tapi hari demi hari ayah dan anak membangun kembali hubungan yang tampak hilang selamanya. Citra Purnama telah melahirkan bayi perempuan yang sehat dan cantik yang dia namai Ayu karena lahir saat fajar di suatu hari Februari. Tapi berbeda dari yang dia takutkan, dia tidak sendirian menyambut kehidupan baru ini. Arya setia pada janjinya telah melakukan lebih dari yang Citra harapkan, menawarkan pekerjaan di perusahaannya, posisi nyata dengan gaji nyata bukan sedekah terselubung. Citra bekerja di Departemen Komunikasi menggunakan kreativitas yang selalu dimilikinya dan universitas tidak pernah memberinya kesempatan untuk mengembangkan. Dia punya apartemen terang di lingkungan bagus, dibayar dengan uang yang dia hasilkan dengan jujur, punya tempat penitipan anak perusahaan di mana Ayu bisa berada saat dia bekerja. Dia punya kehidupan yang layak, kehidupan yang dia pikir telah hilang selamanya saat Rangga meninggalkannya. Tapi hal terpenting yang Arya berikan bukan uang atau pekerjaan, itu adalah kepercayaan. Dia percaya padanya saat tidak ada orang lain yang percaya, dia melihat nilainya saat dia sendiri telah melupakannya, dan kepercayaan itu memberinya kekuatan untuk memulai lagi, untuk percaya bahwa masa depan bisa cerah meskipun segalanya. Suatu hari di bulan Mei di rumah Menteng diadakan pesta istimewa, bukan ulang tahun, bukan perayaan, hanya sekadar perayaan keluarga yang terbentuk dengan cara paling tidak mungkin. Seorang miliarder, mantan gelandangan, ibu tunggal, dan bayi perempuan 3 bulan. Budi menggendong Ayu menatapnya dengan mata yang dulu begitu sedih dan sekarang bersinar dengan kebahagiaan yang tampak mustahil. Dia menemukan dalam gadis kecil ini cucu yang tidak pernah dimilikinya, awal baru ketika dia pikir hidupnya sudah berakhir. Sri Ibu Citra mengobrol dengan Arya seolah mengenalnya seumur hidup, menceritakan kisah memalukan masa kecil putrinya yang membuat semua orang tertawa. Dan Citra menatap pemandangan itu, keluarga tidak mungkin berkumpul di sekitar meja, dan memikirkan hari itu di pasar. Memikirkan Rp70.000 yang tampak begitu tidak berarti namun telah memulai rangkaian peristiwa yang mengubah segalanya. Memikirkan betapa tidak terduganya hidup, bagaimana tindakan terkecil bisa memiliki konsekuensi terbesar. Arya mendekatinya dengan segelas anggur dan berkata tidak akan pernah berhenti berterima kasih. Mengatakan dia tidak hanya mengembalikan ayahnya tapi juga mengembalikan imannya pada kemanusiaan. Mengatakan di dunia di mana semua orang berlari tanpa melihat yang tertinggal, dia telah berhenti, melihat, bertindak, dan itu membuatnya istimewa dengan cara yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan apapun. Citra tersenyum malam Mei itu dengan putrinya tertidur di buayan di sampingnya, dengan keluarga besar yang tidak pernah dibayangkan, dengan masa depan yang akhirnya tampak cerah. Dia berpikir mungkin karma memang nyata, mungkin kebaikan selalu kembali berlipat ganda, mungkin Rp70.000 itu adalah investasi terbaik dalam hidupnya. Dan dia berpikir jika suatu hari Ayu bertanya apa yang hidup telah ajarkan padanya, dia akan menceritakan kisah ini, kisah tentang bagaimana kemurahan hati orang miskin lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Kisah tentang bagaimana satu tindakan sederhana bisa menyatukan kembali keluarga yang hancur.
Kisah tentang bagaimana kadang malaikat datang dalam wujud gelandangan kelaparan dan keajaiban dalam bentuk Rp70.000. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu siapa yang ada di depan kita. Pria yang mengemis bisa jadi pernah menjadi pengusaha, seorang ayah, seseorang yang mencintai dan dicintai. Gadis hamil yang berjalan di jalanan bisa memiliki kekuatan dan kemurahan hati yang kita dengan semua kenyamanan kita tidak akan pernah miliki. Mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak membutuhkan biaya tapi bernilai segalanya, bahwa tindakan yang kita lakukan saat tidak ada yang melihat adalah yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Dan terutama mengingatkan kita bahwa hidup punya cara misterius untuk membalas siapa yang memberi tanpa mengharapkan imbalan, bahwa apa yang kita tanam selalu kembali kepada kita berlipat ganda dengan cara yang tidak bisa kita prediksi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika membuatmu berpikir tentang saat-saat kamu melewati seseorang tanpa berhenti, jika membuatmu ingin menjadi sedikit lebih seperti Citra, maka biarkan orang yang datang setelahmu juga mengetahuinya. Satu tindakan kecil bisa membuat perbedaan dalam cerita dan dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah bersamaku sampai akhir.